Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021. Saya akan bahas 7 saham ya, yaitu BABP, Arto, BBKP, AGRO, BFIN, BCAP, dan PNLF ya. Jadi ada 7 saham untuk analisa saham mingguannya. Baik, saya bahas dulu mengenai BABP ya. Jadi BABP ini sudah saya sering sebutkan ya di analisa saham harian ya. Jadi yang terakhir itu dia close-nya di 294 ya. Memang kalau naiknya sudah tinggi begini ya, beberapa hari ya, dia resiko suspend ya. Kalau kena suspend, biasanya setelah di suspend ya, ada kemungkinan dia gap down ya, turun gap down seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah punya, pasang aja tadi stopnya atau stop lossnya di 288, 280 dan 270 ya. Jadi pasang di 3 level. Kemudian bagi yang belum punya, kalau misalnya hari Senin ini ya, tanggal 7 Juni dia masih bisa naik lagi di atas 294 ya. Terakhir itu dia di harga 294 ya. Kalau kita perhatikan ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 294, boleh buy Pak Sunar. Menurut saya sih boleh saja. Kalau mau buy hasil higher, naik ke atas 294 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 300, boleh tambah lagi ya, buy up ya. Kemudian berikutnya 320 dan 340 boleh average up. Itu yang mau buy hasil higher ya. Kemudian yang mau buy on weakness, menurut saya sih saran saya masih tetap ya, kurang lebih di area yang saya kotak ini. Jadi area yang saya kotak ini kurang lebih di area 200 sampai dengan 220 lah kurang lebih ya. Jadi 200 sampai 220 tunggu di sana. Bukan berarti turun ke 200 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas ya. Naik ke atas 208 atau naik ke atas 220 ya, terserah yang mana ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 208 kita tambah lagi dan seterusnya. Atau kalau misalnya 200 ini masih ditembus ke bawah, ya kita tunggunya masih tetap yang di bawah ini ya. 159 sampai dengan 169 itu area buy on weakness-nya. Tapi kalau turun di bawah 159, saran saya sih lebih baik lupakanlah dulu, karena ada kemungkinan dia akan turun terus sampai dengan area sideways-nya yang saya kotak ini ya sebelumnya ya, di antara 95 sampai dengan kurang lebih 107 ya di sini ya angkanya sebelumnya ya. Jadi hati-hati saja, pasang aja trading stop atau stop loss ya, nggak perlu terlalu takut juga, tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kita lihat dari candle weekly-nya, dia memang higher low, higher high dan higher close ya untuk BABP ya. Jadi kenaikannya memang tinggi sekali ya. Memang masih bisa naik Mas Sunar, masih ada kemungkinan bisa naik, tapi juga ada resiko kalau dia kena suspend ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk BABP. Kemudian berikutnya untuk Arto ya. Jadi Arto ini setelah dia berhasil breakout ke atas 11.900, saya bahas dulu mengenai analisa saham mingguannya ya, candlenya ya. Kalau tidak dari candlenya dia higher low, kemudian higher high, tapi sayangnya dia close-nya minggu lalu kalau dibandingkan dengan minggu sebelumnya dia lower close ya. Kalau kita lihat di sini dia testing 11.900 ya. Jadi 11.900 itu adalah area resistance sebelumnya ya, dari sideways-nya ya. Jadi dia testing minggu ini. Yang sudah punya ya pasang aja ini ya, trading stop atau stop loss-nya di level yang saya sudah kasih sebelumnya ya. Bentar. Nah, ini saya hilangkan aja. Pasangnya di sini ya, stop loss-nya ya. Di level 11.500 ya. Jadi dia sebenarnya sudah turun di bawah 11.900 ya. Saya sudah bahas di analisa saham harian, kalau turun bawah 11.900 sebaik jual dulu sebagian. Kemudian kalau turun lagi di bawah 11.500 ya, baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bawah 11.500, ada kemungkinan dia akan balik lagi ke area supportnya dari sideways-nya ini ya. Kurang lebih sekitar area 9725 sampai dengan 10.200 lah kurang lebih di area ini ya. Jadi menurut saya sih kalau mau buy ya tetap sama ya. Jadi kita tunggu di area buy on weakness di sekitar 10.200 sampai 10.500.
atau kita pakai teknik buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk buy high sell higher ya, sebentar, ini garis-garis sebelumnya saya hapus saja, saya sesuaikan ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, menurut saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 12.250 ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi, naik ke atas 12.450, boleh tambah lagi maksudnya, boleh ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 12.450, boleh tambah lagi, boleh. Jadi berikutnya kalau dia sudah di atas 12.450, kalau sudah berhasil breakout ya, higher high ya, dan saya sih kalau mau tambah boleh aja, tapi belinya bertahap aja, setiap kelipatan 100 atau setiap kelipatan 200 gitu ya, ditambah lagi ya. Jadi tujuan berikutnya kurang lebih tujuannya saya kasih area target price-nya ya. Jadi area target price terdekatnya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 12.750, maka berikutnya adalah kurang lebih di sekitar 13.500. Kalau dia naik lagi setiap lipatan 500 saja ya, dia 14.000 naik ke atas 14.000, maka target berikutnya ya kurang lebih 14.500 ya. Ini adalah targetnya ya. Mungkin nggak pas target ke 14.500, mungkin aja ya. Itu adalah Fibonacci extension 127,2%-nya. Jadi minggu ini terus terang dia mungkin kecenderungan sideways ya. Jadi dia testing dari 11.900 ya. Sebelumnya sudah saya sebutkan kan, kalau turun bayar 11.900, jual dulu sebagian, kalau turun bayarnya 11.500 ya jual dulu semuanya ya. Ada kemungkinan dia balik lagi ke area supportnya dari sideways sebelumnya ya. Mungkin sekitar kalau mau bayar minus ya 10.200 sebenarnya 10.600 ya, seperti itu. Nah, jadi itu untuk Arto. Kemudian berikutnya untuk BBKP ya. Jadi BBKP ini dia reboundnya lumayan kencang ya. Kalau kita lihat dari candlenya ya, dia higher low, higher high, dan higher close ya untuk BBKP. Jadi kalau yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Pasang aja trailing stopnya di 444 dan 428. Jadi ini area yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Berhasil naik ke atas 428 buy, naik ke atas 444 buy ya. Jadi terakhir dia berhasil breakout naik ke atas Fibonacci retracement 50% ya di sini ya. Kemudian kecenderungan minggu ini dia kemungkinan masih sideways ya. Jadi selama bertahan di atas 444, menurut saya sih masih cukup bagus ya untuk BBKP ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 444 dan 428. Yang belum punya, kalau mau buy sebenarnya sudah boleh buy ya, karena sebelumnya saya sudah sebutkan kalau naik ke atas 472 ya boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 480 tambah lagi ya. Jadi untuk kali ini yang belum buy tunggu aja ya, kalau dia berhasil naik ke atas 488 ya. Ini 492 nya saya hapus. Jadi kalau dia naik ke atas 488 boleh buy ya, bagi yang belum buy kalau mau buy ya. Jadi dia breakout dari swing high sebelumnya, jadi naik ke atas 488 buy, kemudian naik lagi ke atas 505 buy ya, tambah lagi ya. Ini kalau kebanyakan garis saya hapus saja. Kalau berhasil naik lagi ke atas 520 tambah lagi, maka target price berikutnya adalah 540. Dia akan mencoba untuk breakout ke atas 540. Kalau dia berhasil breakout ke atas 540 Pak Sunar, kira-kira target price-nya di mana? Fibonacci retracement 8,2%, kurang lebih di sekitar area ini ya. Kalau kita perhatikan ini kurang lebih di sekitar area 555 ya. Itu Fibonacci retracement 8,2% ya. Jadi naik ke atas 540 boleh tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 555 ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya adalah kurang lebih di sekitar mudah-mudahan dia capai target ini ya, 625 ya untuk BBKP ya. Jadi belinya menurut saya sih bertahap aja. Karena kalau kita lihat di sini volumenya dia walaupun rata-rata 3 hari ini dia lumayan tinggi ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia baru saja rebound kencang ya minggu lalu ya. Ada kemungkinan dia koreksi lagi testing di area 444 ya. Jadi belinya bertahap aja, tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 488 ya. Kalau naik lagi ke atas 405 buy, seperti itu ya. Ya kalau sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 444 dan 428 ya, seperti itu. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk AGRO ya. Kalau kita perhatikan candle AGRO dia bagus ya, higher low, higher high, dan higher close ya. Ini adalah level-level yang saya sudah kasihkan semua sebelumnya ya. Jadi tinggal diikutin aja, masih tetap sama ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop loss-nya di 920 dan 865.
Yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi kalau turun banyak 920 dan 865 lebih baik jual dulu semuanya. Kemudian kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 975 buy, naik lagi ke atas 1035 buy, kalau berhasil naik ke atas 1115 boleh tambah lagi Mas boleh ya. Jadi kalau di atas 1115 masih cukup bagus ya, jadi kekuatannya dia masih ada ya. Berikutnya targetnya adalah 1220, kalau dia naik lagi ya berikutnya 1310. Kalau berhasil breakout lagi ya kemungkinan dia breakout ke atas 1380 ya, itu AGRO. Jadi menurut saya sih belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif banget tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Dia mulai rebound sih ya, jadi pelan-pelan aja buynya, mudah-mudahan sampai ke 1380 lagi ya, lumayan profitnya ya. Seperti itu tuh untuk AGRO. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk BFI Finance Indonesia. Jadi sebelumnya saya sudah bahas ya, jadi analisa saham mingguan dia sudah minggu lalu dia sudah higher low, higher high dan higher close ya, bahkan sudah breakout di level 835 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 835, potensialnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat uptrendnya masih bagus. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 815 dan 795, karena kalau dia turun di bawah 795 ada kemungkinan dia akan turun lagi sampai area area sideways-nya ini ya, supportnya ya, kurang lebih sekitar area yang saya kotain ini di area 650 sampai dengan 660. Jadi sebelumnya dia sideways-nya lebar ya, kurang lebih di area sekitar 650 sampai dengan 795 ya. Jadi dia baru saja breakout ya minggu lalu ya. Mudah-mudahan dia bertahan di atas 795. Jadi pasang aja stop loss-nya maksimum di 795 ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness ya, saran saya ya kemungkinan sih kalau mau buy on weakness sekitar sini ya. Ini yang area saya kotain ya. Ini yang paling dekat ya. Jadi sekitar 765 sampai 775. Kalau misalnya 765 dia masih tembus ke bawah ya, terpaksa tunggu lagi di bawah ini ya. Jadi dua area ya buy weakness ya, di area saya kotain ini ya. Kemudian yang mau buy high sell higher, saya sih tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 855 ya. Belinya jangan terlalu banyak ya. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena kalau kita perhatikan di sini memang dua candle hijau ya, naiknya tinggi ya. Tapi biasanya kalau dia sudah naik tinggi ada kemungkinan 1-2 minggu ke depan dia koreksi lagi ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 855 buy, kemudian naik lagi ke atas 870 buy, naik lagi ke atas 900 buy, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi target price-nya sih masih lumayan jauh lah. Jadi di atas 920 ya ada kemungkinan 950 masih memungkinkan ya. Nah ini untuk BFIN ya. Jadi nyantai aja belinya, bertahap sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Jangan sampai belinya terlalu banyak sampai beli pakai margin atau ngutang gitu ya. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini memang transaksi terakhir ya, 3 hari terakhir dia di bawah rata-rata 5 harinya ya, seperti itu ya. Tapi rata-rata 5 harinya dia masih cukup tinggi lah ya, seperti itu ya. Jadi masih ada harapan seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk BFIN. Kemudian analisa saham mingguan untuk BCAP. BCAP ini minggu lalu dia higher low, higher close, tapi dia lower higher. Dia gagal untuk breakout lagi ke atas 162 ya. Seperti itu ya. Di weekly-nya. Kalau sudah punya, saran saya masih tetap ya, pasang aja stop loss-nya di 144 dan 133. Kalau buy on weakness ada dua level di sini ya, 133, 136 atau 117, 110 ya. Nah, tergantung nanti dikasih yang mana ya. Jadi maksudnya buy on weakness itu kita tunggu kalau dia sudah ketika koreksi ya, kalau nyentuh 133, kalau dia berhasil rebound atau mantul naik ke atas 136 barusan kita mulai buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia sifatnya masih buy on weakness ya. karena dia sebelumnya dia resistennya belum berhasil breakout ke atas ya. Jadi ada kecenderungan masih koreksi seperti itu ya. Tunggu kalau dia rebound lagi ke atas 136. Kalau misalnya 133 dia masih terus ke bawah ya, tunggunya di bawah ini ya, 17 sampai dengan 110. Itu bagi yang buy on weakness untuk BCAP. Kemudian buy high sell higher Pak Sunar, bagaimana? Tetap aja ya, ini garisnya gak saya rubah-rubah lagi. Kalau mau BCAP ya, naik ke atas 154 buy high sell higher ya.
Kemudian naik lagi ke atas 162, tambah lagi, naik lagi ke atas 171, boleh tambah lagi. Target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 171, kemungkinan besar adalah di Fibonacci extension 127,2%-nya, yaitu kurang lebih di area 190-an ya. Itu untuk ini ya, kurang lebih di sini ya, kita lihat ya, swing high-nya di 189 di sini ya. Jadi ada kemungkinan ya kurang lebih lah 189 sampai dengan 190 ya. Jadi saya kasih acuan 190 aja ya. Fibonacci extension 107,2 di 190, kemudian Fibonacci extension 161,8% di 211 ya. Di sini 210-an ya, seperti itu ya. Jadi saya tarik garisnya itu dari Fibonacci ya. Dari ini swing high-nya ke sini swing low-nya ya. Sebelumnya ya. Sini ya. Saya memang nggak ganti-ganti lagi ya di sini ya. Karena dia sudah cukup bagus ya, makanya saya nggak ganti-ganti lagi. Sebelumnya kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk BCAP. Oke, berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk PNLF ya. Kalau kita lihat di sini dia higher low, higher high, close-nya kalau kita perhatikan di sini minggu lalu close-nya dia sedikit lebih tinggi ya daripada minggu sebelumnya ya. Itu ya. Kalau yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop loss-nya di mana? Ya, tetap aja pasang stop loss-nya di 190 dan 180 ya. Ya, bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana gitu ya. Nah, kalau mau buy paling cepat sih menurut saya ya, lebih baik tunggu kalau sudah berhasil naik ke atasnya 202. Seperti itu ya. Kalau mau lebih amannya ya kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 212, lebih aman ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 212, ada kemungkinan dia breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ke target price-nya kurang lebih sekitar 240 ya. Nah, jadi belinya menurut saya sih bertahap aja ya. Jadi mulai kalau berhasil naik lagi ke atas 202 ya. Kalau kita ambil yang 194 dan 199 terlalu dekat ya, nanggung ya. Jadi sekalian aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 202, boleh buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 212, tambah lagi. Kalau berhasil naik ke atas 220, boleh tambah lagi. Jadi itu seperti itu ya. Itu ceritanya untuk PNLF. Jadi dia memang kecenderungannya masih downtrend ya. Karena dia masih belum berhasil naik ke atas 38,2% ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu buru-buru, santai aja, jangan terlalu ambisi ya. Karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, yaitu di bawahnya 215. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar kalau minggu depan atau minggu ini breakout? Kemungkinan ada ya. Kalau kita lihat sih volume transaksinya lumayan tinggi ya. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 190, menurut saya sih masih cukup bagus ya PNLF ya. Ada peluang untuk rebound ya. Walaupun dia cenderung downtrend ya. Di sini dia cenderungannya memang sideways di bawah lah istilahnya ya, sideways di bawah. Jadi ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Ya mudah-mudahan kalau dia rebound di atasnya Fibonacci retracement 8,2%, dikasih lagi target di Fibonacci retracement 1,8%, kurang lebih di 240 ya. Ya lumayan profitnya ya kalau dikasih ke 240 lagi untuk PNLF. Kurang lebih cukup ya. Sekian, jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk analisa saham BABP, ALTO, BPKP, AGRO, BFIN, BCAP, dan PNLF untuk periode 7 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021. Terima kasih.